Cobalah kamu ketik ini, Kota Jakarta, Indonesia. Tak lama, kamu akan menemukan berita yang menunjukkan bahwa kota ini adalah kota dengan tingkat polusi tertinggi sedunia. Jakarta dinobatkan jadi kota paling berpolusi di dunia. Jakarta is the world's most polluted city. Jakarta pollution is world's worst. Government says pray for rain. Tingkat polusi di Jakarta memang terus meningkat setiap tahun dan akhirnya memuncak pada tahun 2023. Mari kita amati data dalam 3 tahun terakhir. Kita bisa lihat rata-rata tahunan tingkat polutan PM2,5 di Jakarta memang sudah lebih dari 7 kali lipat dari batas aman WHO. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jakarta dalam 3 tahun terakhir. Aku tuh emang udah punya turunan asma dan pengidap asma. Saat Jakarta polusinya lagi parah-parahnya waktu itu, aku tiap malam sesek sih. Tiap malam tuh sering banget sesek. Kalau keluar tuh yang seseknya parah banget. Waktu itu sempat sakit tenggorokan yang gak lama kemudian disusul dengan demam yang sangat tinggi sampai akhirnya harus ke IGD. 3 hari setelah di Jakarta itu tiba-tiba kayak tenggorokan gak enak, lalu batuk, sama kalau setiap malam itu menggigil. Saking parahnya masalah polusi udara ini di ibu kota, masyarakat dan LSM pun menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta agar pemerintah mengatasinya dengan efektif. Namun, dari apa yang mereka lakukan tidak solutif, tidak menjawab masalah dari polusi udara hari ini. Meledaknya masalah polusi sebenarnya adalah masalah kompleks. Dari ranah global, perubahan iklim, khususnya pemanasan global ikut andil dalam memperparah kondisi musim yang menyebabkan peningkatan polusi udara di ibu kota. Dan dari ranah lokal, berbagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi polusi udara juga dinilai berbagai pihak belum solutif. Lebih dari itu, berdasarkan laporan anggaran program dari tahun 2020 hingga 2022 yang bisa kita akses pada website resmi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, anggaran pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup perlu dipertanyakan karena proporsinya yang tidak sampai 1%. Sementara itu, anggaran internal kantor justru jauh lebih besar dibanding anggaran untuk mengatasi polusi. Ini berarti uang pajak dari hasil kerja keras masyarakat justru lebih banyak digunakan untuk internal kepentingan pejabat-pejabat dibanding untuk program-program yang lebih berdampak positif kepada masyarakat, khususnya untuk mengatasi masalah polusi udara. Lebih lucunya lagi, anggaran untuk bersih-bersih kantor dinas justru lebih besar dibanding anggaran untuk pengendalian polusi udara. Untuk membahas masalah polusi udara di Jakarta di tahun 2023, mari kita amati data berikut. Kita bisa lihat bahwa di bulan Oktober, curah hujan masih tergolong rendah. Hal ini berbeda dengan tahun 2022 dan 2021 yang mana menghampiri bulan Oktober terjadi peningkatan curah hujan dan sudah memasuki musim hujan. Padahal adanya hujan sangat penting karena bisa menurunkan polutan PM2,5 di udara. Rendahnya curah hujan di bulan-bulan ini bisa terjadi karena fenomena El Niño yang terus semakin menguat di bulan Oktober. Lantas, bagaimana El Niño bisa membuat curah hujan berkurang di tahun 2023 Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Dalam keadaan normal, ada angin pasat yang berhembus dari bagian timur ke barat melintasi Samudra Pasifik, melewati Indonesia. Angin ini membawa lapisan air laut hangat dari bagian timur ke bagian barat Pasifik, sehingga Pasifik Barat akan lebih banyak diisi air laut hangat. Adanya perbedaan suhu antara air laut Pasifik Timur dan Barat ini memberikan bantuan dorongan kepada angin pasat di atasnya. Karena ada perbedaan suhu di ekuator, massa udara basah di wilayah Indonesia meningkat, sehingga peluang pembentukan awan pun semakin besar. Sementara itu, air laut dingin ini membuat suhu udara lebih dingin di timur Pasifik, dan terbentuklah sirkulasi yang disebut sebagai sirkulasi Walker. Ingat, ini adalah kondisi normal. Ketika El Niño terjadi, angin pasat yang membawa air laut hangat dari timur ke barat melemah. Alhasil, air laut hangat akan menetap antara di bagian tengah atau timur Pasifik. Bahkan, sebagian besar air laut akan bersifat hangat dan air laut dingin semakin tertumpuk di bawah. Air laut yang awalnya bisa memberikan dorongan ke angin pasat menjadi tidak bisa memberikan dorongan lagi sehingga angin yang melemah menjadi semakin lemah. Sirkulasi Walker lantas bergeser.
dan pusat pembentukan awan pun berubah ke tengah atau timur Pasifik. Alhasil, kecil kemungkinan Indonesia mengalami hujan dengan curah tinggi. Masalahnya, pemanasan global semakin memperburuk kondisi ini. Yeah, and so under global warming, what happened is that under global warming, everywhere is being heated, but the upper ocean is being heated more than the subsurface ocean, because heat comes from the surface to subsurface, and so it will gradually mix up to the subsurface ocean. So under global warming, surface is warming faster, so the layer that the wind can work on is actually shallower. El Niño ini semakin sering frekuensinya di setiap dekade. Lihatlah grafik ini. Kita bisa melihat setelah tahun 1960, kejadian El Niño semakin sering terjadi. Berbagai ahli menemukan bahwa semakin seringnya El Niño ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia. So if we average our model in the pre-1960 period and in the post-1960 period, and then we compare them, we find there is around 10% increase in the post-1960 period compared to pre-1960 period. So in that sense, we can claim that in a model world, 10% of the observed increase could be due to greenhouse warming. Rendahnya curah hujan akibat fenomena El Niño turut memperparah kondisi pencemaran udara di Jakarta. Selain tingkat polutan yang melebihi batas aman WHO, berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sendiri, indeks kualitas udara ibu kota yang tercatat pada Agustus 2023 masih belum terkategori baik. Hal sederhana seperti stasiun pemantau kualitas udara atau SPKU saja masih terpantau minim jumlahnya, padahal sebagai bentuk pertanggungjawaban pajak. Masyarakat tuh juga perlu tahu bagaimana kondisi kualitas udara kita. Itu yang pertama dari sisi anggaran, transparansi data, dan pemantauan kualitas udara. Sejatinya, jumlah SPKU di Jakarta masih sangat kurang dari standar kuantitas yang ditetapkan. Hingga 2022, hanya ada 5 SPKU yang aktif beroperasi di Jakarta, yaitu Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat, Publik Terpadu Rumah Anak Kelapa Nias 3 di Jakarta Utara, area kebun bibit Dinas Pertamanan Jagakarsa di Jakarta Selatan, parkir monumen Lubang Buaya di Jakarta Timur, dan Jalan Jeruk Kuning BI di Jakarta Barat. Idealnya jumlah SPKU di suatu kota sedikit-dikitnya 1 unit per kecamatan. Artinya, Jakarta butuh total 44 SPKU untuk mengukur kualitas udara secara aktual. Namun, sejak tahun 2019 hingga saat ini, tidak ada histori penambahan SPKU di Jakarta. Padahal jika pemerintah peduli, mereka harusnya bisa memprioritaskan kebijakan yang bersifat preventif dan tidak hanya bersifat reaktif. Program seperti penyiraman jalan raya dan penyemprotan air berkabut sempat menjadi langkah yang diambil pemerintah. Namun, oleh pegiat udara bersih, aksi ini dinilai bersifat sementara dan tidak memberi dampak yang signifikan pada masyarakat. Menurut saya ini lumayan melakukan pemborosan ya, terutama penyemprotan air berkabut di gedung tinggi. Itu menurut saya pemborosan. Kenapa? Karena dari beberapa riset yang ditujukan kalau air itu tidak berpengaruh dalam mengurangi polusi udara. Kebijakan penyemprotan air berkabut atau water mist dengan ekoenzim sempat diklaim oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH cukup menurunkan konsentrasi polutan 2,5 mikro atau PM2,5 sebesar 25,68% di Jakarta Barat dan 16% di Jakarta Timur. Namun setelah penyemprotan air berkabut selesai, tingkat konsentrasi PM2,5 hanya turun menjadi 2,03% di Jakarta Barat dan 13% di Jakarta Timur. Pemerintah kota tidak bisa hanya bertumbuh pada aksi yang bersifat sementara dan tidak segera menyelesaikan akar persoalan pencemaran udara. Masalahnya, instansi terkait seperti DLH belum memberi prioritas terhadap program pengendalian polusi udara. Tercatat dalam laporan anggaran DLH tahun 2020 hingga 2022, akumulasi anggaran untuk pengendalian pencemaran udara selalu lebih sedikit dibandingkan akumulasi kegiatan penunjang kantor yang sifatnya administrasi. Bahkan jika ditotal, anggaran pencemaran pengendalian udara selalu kurang dari 1% selama 3 tahun ke belakang. Artinya, penyerapan pajak rakyat untuk upaya udara bersih tidak maksimal.
Selama ini, pemerintah berdalih bahwa ada efisiensi anggaran selama dan setelah pandemi, sehingga pemerintah belum bisa memprioritaskan pengendalian polusi udara secara masif. Mungkin yang 2 tahun atau 3 tahun yang kebelakang, kenapa memang anggaran selama masa pandemi besar, sepertinya memang ada concern tertentu di dalam program strategis negara di mana ada remasi yang harus dilengkapi dan dipenuhi. Namun kenyataannya, sebelum pandemi terjadi pun, isu polusi udara tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini terbukti dari adanya upaya penurunan polusi udara yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017 hingga 2022. Namun belum terrealisasi hingga sekarang. DLH juga beralasan bahwa terhambatnya realisasi pengendalian pencemaran udara adalah karena tanggung jawab tersebut bukan milik DLH semata. Ketika ngomong pengendalian pencemaran udara itu tidak bisa hanya dari dinas lingkungan saja, harus dari seluruh stakeholder yang memang memiliki potensi untuk bisa mengendalikan pencemaran udara. Gitu. Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Klaim Anies Baswedan pada debat Capres ini viral di media sosial. Klaim Anies soal masalah polusi Jakarta yang bergantung pada daerah lain di luar Jakarta memang ada benarnya. Kamu bisa melihat bagaimana aktivitas pabrik dan PLTU dari luar Jakarta punya dampak besar mencemari udara kota ini. Polutan dari pabrik-pabrik di Bekasi, Tangerang, dan PLTU di Serang seringkali memperparah polusi udara di Jakarta. Dan masalah ini harus diselesaikan secara kolektif melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. Kewajiban pemerintah menjaga udara bersih sebenarnya dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana menyebut lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dari anggaran ini itu justru malah digunakan untuk pembelian stasiun pemantau kualitas udara, di mana datanya itu bisa digunakan sebagai base kebijakan oleh pemerintah. Pengambilan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah SPKU, khususnya di Jakarta. Kita juga butuh informasi, misalnya ketika kualitas udara semakin memburuk, setidaknya ada sistem peringatan dini atau early warning system untuk remind kepada masyarakat ini kualitas udara lagi buruk nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi masyarakat setidaknya dapat peringatan awal dan bisa antisipasi nih mau ngapain dulu. Selain pengadaan SPKU, uji emisi untuk kendaraan berbahan bakar fosil dan PLTU merupakan kebijakan yang sudah ada. Sayangnya, implementasi uji emisi oleh aparat dan instansi terkait masih tidak disiplin sehingga timbul inefisiensi anggaran. PLTU mungkin kita sekarang memakai, kalau pensiun dini itu kan butuh dana yang besar ya, paling kita adjust untuk menggunakan teknologi ultra super critical kalau di pembangkit listrik itu, atau menggunakan filter yang nantinya bisa menurunkan emisi yang dikeluarkan gitu kan. Oke, seperti itu. Tapi paling tidak dari segi pemerintah itu harus konsisten nih. Kalau misalkan konsisten dan komitmen gitu. Kalau misalkan mau dijalankan programnya sekarang, itu tahun depan juga harus dijalankan. Tidak pada saat ini dijalankan karena ada berita polusi. Di samping kebijakan tersebut, pemerintah tetap harus meneruskan pembangunan infrastruktur publik guna memudahkan mobilitas masyarakat, sehingga mereka tidak perlu melulu mengandalkan kendaraan pribadi. Transportasi umum di sini juga pemerintah harus melakukan penambahan jumlah, dia harus meningkatkan kualitas, meningkatkan armadanya maupun meningkatkan beberapa titik untuk kendaraan pengumpan dari lokasi A ke lokasi B gitu. Itu untuk kendaraannya. Permasalahan polusi udara di Jakarta merupakan masalah pelik yang perlu diselesaikan dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Mengembangkan transportasi umum, menekan emisi kendaraan dan mengurangi bakaran sampah merupakan solusi yang membutuhkan kerjasama kedua belah pihak. Untuk sementara, masyarakat sebaiknya menggunakan masker dan menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit akibat polusi udara. Ya, satu, karena itu masalahnya, karena misalnya karena polusi, yang ditakutkan polusi, ya gunakan masker supaya dia tidak terkena polusinya. Kemudian hindari aktivitas di luar rumah, lebih baik di dalam rumah, karena
polusi di dalam rumah jadi lebih kecil dibandingkan di luar. Kemudian konsumsi sayur, buah, dan antioksidan itu yang lebih penting untuk mencegah itu.